Jadi fungsi kardio itu bukan untuk ngebentuk otot, tapi untuk Halo semuanya, balik lagi di Private. Nah, jadi di video kali ini gue akan ngebahas 3 kesalahan yang seharusnya kita hindari ya, yang kita patut hindari nih ketika kita lagi memulai journey kita ya. Misal kita baru mau diet ya kan, kita baru pengen nurunin berat badan ya kan, nurunin kadar lemak yang awalnya misalnya 40% ya kan. Biasa gue bilang kalau di sini di channel ini kita bilangnya kentung ya, kentung teritori, oke. Dari kentung teritori ini kita mau turunin ke 30%. Dari 30% ini kita mau turunin lagi ke 25% per bulan, 2 bulan, 3 bulan kita turunin lagi 25% jadi 20% ya kan, kayak gini. Turunin lagi misalnya 6 bulan kemudian jadi 15% gitu kan. Akhirnya kita punya six pack ya. Jadi ibaratnya dalam rentang waktu 1 tahun ini ya, bisa nggak sih badan yang kadar lemak 40% ini turun jadi 15%? Jawabannya adalah bisa, oke? Nah, jadi di sini gue mau ngasih tahu 3 kesalahan yang kita patut hindari ketika kita lagi nurunin berat badan supaya kita nggak stuck. Nah, langsung aja ya. Yang pertama, kita nggak ngikutin diet tertentu, terutama diet tinggi protein hewani. Kalau pengalaman gue dulu ya, dulu kan gue kan berat badannya tinggi ya, karena gue ibaratnya gendut dulu ya, karena gue nggak tahu sebenarnya ngebentuk otot gimana caranya ya. Gue makan aja asal sehingga gue jadinya gendut, oke, yang kayak gini ya. Nah, jadi di situ gue makan asal ya kan, gue nggak tahu pembagian protein itu seberapa, pembagian terus lemak hewani gue bahkan gue nggak tahu bahkan lemak itu gunanya apa dulu ya kan. Gue yang penting hindarin aja lemak, karena dulu gue berpikir bahwa lemak itu akan jadi lemak di badan kita ya kan. Dulu gue nggak tahu kayak misalnya karbo juga kan, yang penting gue makan aja karbo yang banyak ya kan, karena enak ya. Siapa coba yang nggak mau makan gado-gado, siapa coba yang nggak mau makan mie ya kan, siapa coba yang nggak mau makan nasi goreng apalagi ya. Gue tiap malam tuh biasanya, tiap malam ya kan, anjing jam 10 malam nih ya, lapar ya kan, lapar di hari-hari itu ya, di siang itu atau di pagi atau di sore gue makannya nggak tinggi protein ya, sehingga malamnya gue masih lapar. Terus gue lapar ya kan, lapar ya udah gue keluar ya kan, ke depan komplek kan atau depan gang ya, ada yang jualan nasi goreng kan ya, gue beli terus tambahin ininya, tambahin sambelnya, tambahin kecapnya kan, tambahin semua, jadi gue gendut. Nah, ketika kita nggak ngikutin satu diet ya, satu ibaratnya guidelines ya. Kalau diet tuh kan ibaratnya kan orang kan mikirnya ngapain lu diet, ngapain lu nyiksa diri ya. Orang tuh sebenarnya nggak paham ya, diet itu bukan kita ngurangin makanan, diet itu adalah kita ngatur pola makan kita. Jadi kalau kita ngikutin nih, contoh kalau kita kan ibaratnya mau jelas nih ya, cowok terutama ya, kita butuh kejelasan, oke? Diet carnivore contoh ya, diet carnivore makan apa aja ya kan, yang nggak boleh makan apa, yang kita boleh makan apa, udah. Jadi kita simple ya, kita ikutin itu, kita turun berat badan, kita hidupnya semakin produktif ya kan, kita semakin ibaratnya semakin tirus, semakin paha hilang, di lemak di paha ya kan, di perut juga hilang. Jadi simple. Tapi kalau misalnya ada orang-orang yang bilang kayak, lu ngapain ikutin diet mah buat orang-orang yang, gue paling sering dengar kayak gini ya di Instagram Reels atau gue nggak nonton TikTok sih, cuman di Instagram Reels banyak banget orang kayak gini. Coba lihat misalnya orang-orang yang ngelakuin diet, dia pasti setelah diet dia gendut lagi. Ya iyalah bego. Kita tuh kalau lu nggak diet ya lu pasti gendut lagi, apalagi kalau lu nggak ngatur makanan lu ya, kalorinya berlebihan segala macam, proteinnya rendah, itu jadi pasti gendut lagi gitu. Jadi gue agak kesel juga sama orang-orang yang ngejelekin atau ibaratnya ngerendahin orang yang lagi diet. Gue gak suka sebenarnya. Pengen gue datengin rumahnya anjing. Gue nggak tahu derita-derita orang-orang gitu, dia tuh pengen kurus itu, dia tuh pengen sehat gitu, lu malah hina-hina, lu malah ibaratnya jelek-jelekin, lu malah ngerendahin orang yang lagi diet. Jadi gitu ya, kita harus ngikutin protokol diet. Oke, contohnya kayak gue ya, kayak lu pada yang gue sering promosiin carnivore diet, ya lu ikutin aja, ya lu tonton di sini ya cara ngelakuin carnivore diet. Nah, itu kesalahan pertama, kita nggak ngikutin diet tertentu. Oke, itu yang pertama. Nah, kedua nih ya, kaitannya sama cheating. Oke, kita kan biasa kalau diet itu, gue pribadi ya menyarankan kalau lu misalnya masih baru, lu nggak apa-apa cheating ya. Misalnya lu pengen post kayak di Instagram gue ya, di Instagram gue kan isinya cuma abs doang ya kan, untuk memotivasi lu. Nah, kalau kayak gue nggak bisa cheating. Kalau gue cheating, nanti gue postnya pakai baju. Oke? Tapi kalau gue nggak pernah cheating ya, lagi ibaratnya lagi dietnya on point banget gitu ya gue nggak bakal pakai baju, karena abs gue pasti kayak kelihatan jelas. Tapi kalau misalnya lu lihat fitness influencer yang kerjanya cheating tiap minggu atau ibaratnya cheatingnya tiap hari, dia pasti nggak berani buka baju karena pasti buncit. Jadi gitu. Jadi yang kedua, ketika kita ngelakuin diet atau ketika kita lagi memulai journey kita untuk turun berat badan ya, turunin kadar lemak, terutama yang paling penting tuh kadar lemak. Oke, bukan berat badannya aja gitu, tapi kadar lemaknya juga. Nah, jadi kalau cheating sebisa mungkin itu seminggu sekali ya, seminggu sekali. Dan cheatingnya itu kalorinya tuh kalau bisa ya, misalnya nih lu mau cheating martabak ya kan, martabaknya lu makan satu aja, habis itu udah, habis itu lu makan yang lain ya kan, makan yang sehat lagi, balik lagi ke carnivore diet lagi ya kan. Besoknya lu misalnya puasa gitu kan, jadi ibaratnya atau besoknya lu kardio, atau pada saat hari itu juga lu kardio sehingga lu bakar energinya. Nah, jadi gitu ya. Jadi yang kedua adalah cheating kita itu tidak terkontrol. Oke, lu harus kontrol cheating lu, jangan sampai cheatingnya kebanyakan. Oke, itu yang kedua yang bisa menghambat kita
atau yang bikin kita stuck. Yang ketiga, ini sebenarnya penting banget. Ini adalah hal yang ibaratnya krusial ya. Krusial. Kenapa krusial? Karena ini tuh ibaratnya pemantik atau pemicu kita untuk turun lebih banyak lagi beratnya. Kita nggak cukup diet doang. Yang ketiga adalah kita nggak latihan beban atau kita nggak kardio. Kalau misalnya kita nggak latihan beban, otot kita tuh nggak ada. Itu pertama. Kalau misalnya otot kita nggak ada, kalau badan yang tidak berotot itu bakar kalorinya sedikit. Tapi kalau ototnya itu banyak, bakar kalorinya lebih banyak lagi. Oke, sehingga lu lebih mudah untuk ibaratnya punya six pack lah. Ujung-ujungnya nanti kan six pack kita kan semua kan nanti kan ujung-ujungnya six pack ya. Kalau lu diet mulu kan, diet dan olahraga terus pasti ujung-ujungnya six pack. Oke, maksudnya six pack tuh ditandai dari kadar lemak yang rendah. Jadi kalau misalnya lu latihan beban enggak, ya lu nggak punya otot, sehingga lu nanti nggak bisa bakar kalori yang banyak. Itu pertama. Kedua, lu nggak kardio. Jadi fungsi kardio itu bukan untuk ngebentuk otot, tapi untuk pertama melatih otot jantung kita. Kedua, untuk membakar kalori lebih banyak lagi. Contoh kardionya apa aja? Lu bisa jalan kaki, bisa jalan di komplek ya kan, atau jalan di GBK, atau lu jalan di tempat fitness ya kan, di treadmill lu jalannya, atau lu misalnya naik sepeda ya kan, sepeda sejam gitu misalnya, terus atau lu jump rope ya, lompat tali sejam atau setengah jam gitu kan, atau lu main bulu tangkis, atau lu main sepak bola segala macam, itu kardio namanya. Tapi kalau lu misalnya kurus, ya lu nggak mungkin, jangan kardio, nanti malah energinya habis. Tapi kalau kita biasanya nih pasti lu pada nontonnya yang spesial yang big size ya kan, sambil nonton Netflix ya kan, sambil ini makan popcorn ya kan, atau makan Indomie ya kan lo. Sekarang lu nonton video kayak gini kan, ya tenang. Kalau misalnya lu kayak gitu, misalnya kalau lu gendut, lu pasti bisa ya, pasti bisa kurus. Tenang, lu ikutin aja ini ya, lu ikutin aja video ini dan lu tonton sampai habis. Oke, jadi yang ketiga itu. Yang ketiga adalah kita nggak ngelakuin latihan beban dan kardio. Dan juga ya, selain itu, ini bonus tip ya, bonus tip. Kita harus tidur yang cukup, oke? Harus 8 jam. Nanti kalau lu mau tahu caranya tidur yang cukup dan gimana cara kita mudah tidurnya, lu bisa Google aja atau lu bisa ketik di YouTube PWFit spasi tidur, oke? Nanti lu tonton aja sampai habis. Nah, yang terakhir ya. Sebenarnya ini adalah tips yang ibaratnya bikin kita semakin lebih produktif lagi, oke? Jadi ketika kita megang HP, terus kita nyari informasi tentang fitness atau informasi tentang bakar lemak, referensi itu jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak, nanti lu kebanyakan teori, sehingga kita ibaratnya bingung. Sebaiknya yang kita lakuin adalah praktekin dulu. Jadi lu jangan kebanyakan teori, kita jangan kebanyakan nonton referensi kebanyakan. Kita langsung aja gerak ke tempat gym gitu ya. Kita langsung kardio. Misalnya kayak diet misalnya, kita langsung lakuin dietnya, oke? Jangan kebanyakan ibaratnya nonton referensi yang akhirnya nggak bikin kita pusing. Lu boleh-boleh aja nonton misalnya yang lain gitu kan, YouTuber lain gitu segala macam, tapi lu tonton sebagai hiburan aja. Lu misalnya nonton gue nih, ya kan? Ya lu nggak ngikutin isi channel ini ya, ngikutin apa yang gue ibaratnya saranin, tapi lu bisa aja nonton ini sebagai hiburan aja. Jadi itu ya, jadi nggak masalah juga sebenarnya nonton banyak. Intinya adalah lu harus praktekin, oke, supaya beneran berubah. Kalau lu misalnya bener-bener pengen dapetin six pack dari perut buncit ya, lu bisa tonton video ini ya. Gue bikin full guide-nya, dan ini adalah video yang paling gue recommended dari channel ini ya, selain video cara kita ngelakuin carnivore diet. Gitu aja video dari gue, semoga bermanfaat teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa ibaratnya turun berat badan. Gue doain yang terbaik buat teman-teman, oke? Segitu aja. Kalau misalnya teman-teman ada komen ya kan, pengen pertanyaan atau apa segala macam ya, pengen diskusi, lu bisa langsung komen di kolom komen. Segitu aja video dari gue, semoga bermanfaat. See you in the next video, bye bye.